Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semua, selamat pagi dan selamat datang di acara Festival Sharing Kuliah 2021 yang diselenggarakan oleh Happen ID. Jadi dalam rangkaian acara Festival Sharing Kuliah kali ini, kita akan membahas, mengulas, dan mengobrolkan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia perkuliahan atau menuju dengan dunia perkuliahan. Tapi sayangnya materi-materi yang kita bahas kali ini tuh seringkali kurang mendapat perhatian lebih untuk disampaikan di kelas. Padahal materi kita itu berkaitan begitu erat dengan dunia-dunia yang bakal kalian hadapin ke depannya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mengulas tentang hal yang mungkin ini bisa jadi dibilang sebagai suatu kendala atau masalah tersendiri bagi beberapa teman-teman di sini untuk memilih jurusan kuliah nih, yaitu perbedaan pilihan jurusan kuliah antara pilihan kita dan pilihan orang tua kita. Tapi sebelum mulai, aku mau perkenalan dulu. Nama aku Anissa, aku mahasiswi Universitas Paramadina Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini aku sebagai moderator yang bakalan memandu acara pada sesi kali ini hingga selesai nanti. Ya, karena aku sebagai moderator, tentunya bakal ada pemateri yang bakal mengulas lebih dalam tentang topik kita kali ini. Ada kakak yang luar biasa nih, yang cantik dari Universitas Telkom Bandung. Ada Kak Aprilia di sana. Boleh say hi dulu nggak Kak April? Halo semuanya, ya ampun aku malu. Ya, buat balik deh ke Kak April, gimana nih Kak kabarnya? Baikkah atau? Alhamdulillah baik ya, baik sih karena udah bosen juga ya di rumah aja. Udah berapa lama kita di rumah aja? Semester depan masih online ya kita? Oh iya masih, nggak tahu nih sampai kapan. Udah terima aja lah ya. Oh ya, bedanya kita teman satu jurusan tapi beda kampus ya, sama-sama ilmu komunikasi. Kita saudara beda jauh, ibu gitu lah istilahnya ya. Oke Kak, jadi tema yang kita angkat nih Kak, kan tentang jurusan kuliah itu pilihan sendiri atau pilihan orang tua sih? Nah, aku pengen nanya dong Kak, sebenarnya kenapa sih Kak April ambil tema ini buat disampaikan ke teman-teman? Ada pengalaman pribadi atau gimana Kak? Kalau dibilang pengalaman pribadi pasti ada ya. Itulah kenapa aku pengen nyampein ini. Karena pengen teman-teman juga belajar dari kisah aku nantinya. Kisah gitu ya. Nanti kita bakalan storytelling. Ada kok, ada sesinya. Dan sebenarnya aku pertamanya maju mundur ya mengambil topik ini. Kenapa? Karena ini kan agak sensitif ya konteksnya ya. Cuma setelah dipikir-pikir kayaknya butuh karena masih banyak loh kasus-kasus seperti ini tuh masih banyak gitu. Bahkan teman-teman terdekat aku tuh pun ternyata masih banyak yang mengalami hal serupa. Jadi semoga nanti apa yang aku sampaikan bisa membantu teman-teman yang kiranya punya masalah serupa. Iya. Ya, semoga ya Kak, semoga setelah sesi kali ini tuh teman-teman bisa nemuin solusinya kalau ada yang dapat masalah yang sama. Iya, semoga. Ya, terus nih Kak, kan Kak April tuh tadi punya pengalaman pribadi tuh. Itu sebenarnya apa sih Kak penyebab dari perbedaan ini loh? Mungkin kan kita, ya aku pengen ini, tapi orang tua kamu lebih baik ini. Tapi secara umum penyebab utama dari perbedaan pilihan jurusan tuh apa sih Kak? Gini deh, orang tua tuh pasti pengen anaknya tuh sukses gitu, pengen masa depannya tuh cerah, cemerlang gitu, udah jelas lah. Ya. Cuma kadang ada perbedaan ekspektasi antara orang tua dan kita gitu. Jadi misalnya uh, nggak semua orang kayak gini, cuma masih kebanyakan masyarakat tuh berpendapat kayak misalnya udah jadi dokter aja atau enggak jadi PNS aja, jadi guru aja. Kenapa? Karena straight gitu. Kita misalnya jadi dokter ya, kuliah jadi dokter ya, lulus jadi dokter gitu. Kita jadi guru, kuliah lulus jadi guru. Sedangkan kalau misalnya kayak misalnya kita lihat, kita ambil contoh jurusan kita ilmu komunikasi. Ketika orang dengar kuliah jurusan ilmu komunikasi mau jadi apa, apalagi kalau dengar kata-kata marketing gitu kan, hah mau jadi sales ya, pasti kayak gitu kan. Iya, makanya padahal kan kita kalau misalnya pun kita kuliah jurus komunikasi gitu ya, itu ada PR, kita bisa jadi PR, kita bisa jadi marketing dari suatu perusahaan, atau kita bahkan bisa bikin usaha sendiri. Itu kan banyak kan. Sebenarnya banyak, profesi itu banyak, cuma
masih ekspektasinya tuh masih kurang gitu masyarakat. Jadi mungkin menurut aku sih ya penyebabnya itu. Sebenarnya perbedaan pandangan antara pemikiran yang mungkin orang tua dulu menganggap bahwa yang jelas-jelas aja, tapi sekarang padahal udah berkembang lebih luas ya untuk semua jurusan ya, Kak. Iya, benar banget. Oke, nah kalau misal untuk kan udah nih, misal ada dikatakan konflik-konflik dikit antara anak sama orang tua, itu kan pasti berefek tuh ya. Sebenarnya gimana sih efek ya, terutama buat teman-teman yang ada di pilihan jurusannya beda itu ngefek apa perbedaan pilihan jurusan antara orang tua sama teman-teman? Kalau efek ya itu berbeda di setiap individunya gitu. Tergantung kita yang ngalaminnya tuh nanggepinnya gimana. Nah mungkin di sini aku pengen cerita agak panjangan dikit ya. Jadi waktu itu orang tua aku tuh pengen aku kuliah jurusan kedokteran. Karena dulu pas masih kecil itu aku pengen jadi dokter. Ya namanya anak kecil kan ya, aku pengen jadi dokter gitu. Apalagi kakak aku tuh ada seorang dokter. Jadi dari kecil aku udah nggak terlalu asing lah dengan istilah-istilah medis, ilmu-ilmu yang kayak gitu lah, katanya nggak terlalu asing. Tapi seiring berjalannya waktu itu, lama-lama tuh makin pudar gitu. Apalagi pas SMA. Pas SD tuh masih ya oke lah, masih pengen. Pas SMP masih pengen. Apalagi setiap psikotes kan, kalau zaman sekolah tuh ada psikotes kan, yang nentuin kamu nanti SMA kira-kira IPA apa IPS gitu kan. Nah, setiap itu aku tuh selalu pilihan, hasilnya tuh selalu condong ke IPA. Ya, bisa dibilang 60% IPA, 40% IPS lah gitu. Udah SMA aku IPA, tapi pas SMA justru aku nggak pengen sama sekali jadi dokter karena udah makin mulai berasa akhirnya nggak cocok nih gitu. Kan apalagi kalau IPA tuh waktu itu pelajarannya fisika, kimia, biologi gitu. Oke lah biologi sama matematika, alhamdulillah aku nggak ada kesulitan. Cuma ya yang namanya kimia aku nggak bisa, fisika aku musuhan. Terus ada lintas minat waktu itu aku lintas minat akuntansi. Nah itu pelajaran akuntansi aku selalu tidur. Aku nggak ngerti sama sekali akuntansi. Kak Riza kayaknya akuntansi perpajakan ya. Maaf ya, aku tidur, aku nggak ngerti. Kenapa orang harus akuntansi gitu. Nah, terus habis itu, udah dari situ aku ngerti diri aku. Aku nggak, kayaknya ini kalau aku kayak gini, aku nggak bakalan masuk teknik, itu satu. Yang kedua, aku nggak bakalan ngambil jurusan yang berbau akuntansi atau ekonomi. Sampai akhirnya kelas 11 ketemulah aku nemu kesehatan masyarakat sama ilmu gizi. Aku pengen masuk situ, tapi orang tua masih tetap pengen aku jadi dokter gitu. Jadi dari situ ya berbeda lah gitu istilahnya. Terus apakah aku bilang, cuma aku nggak bilang yang aku pengen kuliah jurusan ini terus gini enggak. Aku kayak ada rasa gimana sih, males lah gitu karena udah pasti kayaknya nih nggak bakalan dipahami gitu kenapa aku pengen ini. Tapi salahnya aku tuh aku nggak ngasih pengertian gitu, ngerti nggak? Jadi ya udah berlanjut gitu sampai akhirnya waktu itu aku dapat kuota ya bukan undangannya, aku dapat kuota undangan. Aku bilang sekali lagi pengen kuliah jurusan ini, terus tetap bilangnya udah kalian aja jadi dokter. Jurusan kenapa harus ilmu kesehatan masyarakat, kenapa harus ilmu gizi, sekalian aja jadi dokter. Nanti setelah jadi dokter itu ngambil spesialis gizi. Padahal kan kita ngerti itu beda kan. Terus ya udahlah, udah dari situ aku pasrah, udah hopeless. Di situ aku belajar ujian juga udah kayak pengen giat gitu karena aku pengen ngejar ini tapi ngerti gitu aku nggak bisa, aku harus dituntut untuk masuk sini, jadi udah makin males-malesan kan. Ujian SBM terus ujian mandiri ada beberapa, aku sampai lupa ujian mandiri apa aja, sudah tentu tidak lulus gitu kan. Nah terakhir itu aku ujian tertulis Universitas UHAMKA. Nah itu aku ujian tertulis UHAMKA dan di situ aku nanya ke teman-teman aku kayak ini kira-kira lulusin atau enggak ya, soalnya udah positif, udah capek ujian terus gitu kan, terus gagal terus. Dari situ ya anggaplah aku ngecek 7 orang gitu,
dari ketujuh orang itu 6 orang tuh bilang gini, udah ikutin aja kata hati lo. Kalau misalnya lo emang gak mau, gak usah gitu, daripada nanti lo stres gimana malah rugi kan ke dokteran, apalagi biayanya gitu kan. Wah, nah cuma di antara 6 orang itu, 1 orang ini nih malah bikin aku tambah dilema, karena di agama Islam ya ada tafsir ayat atau hadis yang intinya gini, apa yang menurut kamu baik belum tentu itu yang baik buat kamu, dan apa yang menurut kamu buruk belum tentu itu buruk buat kamu. Dia malah ngasih gue begituan gitu. Jadi kan makin dilema, makin ya terus gue harus apa gitu ya kan, akhirnya pasrah aja gitu. Jadi pas UHMK, pas ujian tertulis pasrah, ngerjain sebisanya. Tapi pas ujian itu aku kayak ngerasa sih di dalam hati kayak, aduh aku bisa nih kalau aku belajar lebih lebih keras lagi tuh aku bisa ngerjain soal itu. Tapi kan ya udah males-malesan kan ya. Terus yang terakhir tuh tes wawancara. Itu sekarang kalau diceritain ini lucu banget, cuma pas kemarin ngerasain tuh kayak sedih banget. Pas tes wawancara tuh aku dapet posisi paling akhir, dapet urutan paling akhir. Aku ke ruang dekan, terus duduk diwawancara sama dekannya. Pertama kali ditanya sama dekan gini, motivasi kamu masuk ke dokteran apa? Dan aku dengan polosnya jawab, disuruh sama orang tua Pak. Dan di situ udah dekannya udah nggak nanya apa-apa lagi, karena ya udah langsung diceramain, aduh berat kalau kayak gini, kamu gini nih. Dan di situ aku cuma nangis kayak, iya Pak, iya. Ya, di akhir tuh dekan bilang gini, ya udah kamu diskusi dulu sama orang tua, coba pulang dari sini kamu bicarakan baik-baik sama orang tua, udah nggak usah nangis. Jadi terlanjur nangis gitu kan, udah nangis itu. Nah akhirnya udah sih sebenarnya stres sih, dibilang stres, cuma yang bikin stres lagi itu adalah menanggung kekecewaan dari orang tuanya itu gitu. Jadi pas mau pengumuman itu, aku bilang ke bapak aku gini, Pak, kalau misalnya keterima tapi nggak diambil gimana? Terus di situ istilahnya di situ puncaknya lah, kayak loh gimana sih gini. Terus ibu aku datang, dan ibu aku tuh masih ngeyakinin karena dikiranya aku tuh capek karena ditolak terus, atau kayak udah pasrah, udah hopeless gitu karena nggak terima udah capek gitu. Jadi aku bilang nggak mau karena emang nggak pengen masuk ke dokteran gitu kan, nggak mau. Ya udah akhirnya udah berlalu gitu aja. Terus ya resmi jadi gap year setahun, dan awal-awalnya emang berat karena ya itu tadi kekecewaan itu yang bikin berat. Cuma makin lama it's okay gitu. Nah masalahnya, apakah masalahnya selesai? Sebenarnya kalau untuk masalah itu selesai, tapi ada masalah baru. Kenapa? Di gap year ini aku ngerasa aku nggak pengen belajar lagi. Aku capek gitu. Aku kayak kemarin udah capek belajar buat ujian, tapi ujiannya tuh kayak bukan ujian yang aku mau gitu. Aku nggak mau dengan dalih 12 tahun udah belajar hal yang sama gitu kan. Padahal males aja ya. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar hal yang lain gitu, kayak coba-cobalah belajar bahasa asing gitu. Cuma masalahnya adalah aku udah nggak minat untuk masuk kesehatan masyarakat sama sekali. Jadi ibarat kata di situ aku benar-benar kosong, aku nggak tahu tujuan aku mau kemana. Itu benar-benar udah nggak belajar, nggak tahu mau kemana gitu, mau jadi apa. Tapi untungnya waktu itu aku chatan sama teman aku, dia anak perhotelan Telkom, chatan ya biasalah curhat-curhat gitu kan. Terus dia bilang, udah Pri, lu masuk sini aja, masuk perhotelan bareng gua, enak kok, kita pokoknya gini gitu. Terus mulai terhasut gitu, oh iya kayaknya asik deh perhotelan, pengen di perhotelan gitu. Akhirnya aku daftar waktu itu aku ngambil yang 5 pilihan. Cuma kan yang namanya Telkom teknik semua ya. Jadi yang 3 paling bawah ini aku ngambil teknik, yang pilihan kedua ini aku ngambil perhotelan. Nah, kenapa aku nggak ngambil di pilihan pertama? Karena masih ingat ekspektasi orang tua tinggi gitu kan. Jadi aku nyari ini yang pertama, yang kira-kira kalau keterima aku it's okay, tapi kalau misalnya nggak keterima pun ya aku pasti udah masuk perhotelan kan. Ketemulah ilmu komunikasi.
aku tahu ilmu komunikasi itu detik di saat aku mau daftar gitu. Aku nyari ilmu komunikasi itu apa sih gitu kan. Oh ternyata gini, oh oke lah ngambil tuh yang pertama. Ternyata rezekinya di situ gitu. Ternyata nggak masuk perhotelan. Dan aku ingat banget pas aku keterima itu, aku bilang ke bapak aku gini, Pak masuk ilmu komunikasi Telkom gitu. Dan bapak aku bilang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, mau kuliah jurusan apa aja tuh nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting ilmunya gitu. Nanti di pekerjaan itu kamu mau kerja apa aja, yang penting ilmunya ada, it's okay gitu. Jadi yang penting ilmunya bukan jurusannya. Oke, berarti selesai di tahun kedua ya, Kak, Iya. perselisihan itu. Mm-mm. Eh, kalau aku boleh sharing dikit nih ya, aku juga pengalamannya hampir sama Kak April. Iya ampun, seneng deh. Aku tuh SMA jurusan IPA kan, dan aku memang pengen banget jadi dokter atau dokter gigi gitu. Mhm. Terus aku ikut semuanya tuh, kalau nggak salah 15 prodi di berbagai kampus, berbagai jalur ujian masuk tuh aku ikutin. Iya. Ternyata nggak ada yang lolos Mm-mm. Terus di 2019. Terus abis itu tuh kan terakhir pengumuman tuh SIMAK UI ya. iya. Nah di situ aku nggak lolos. Udahlah, harus mau nggak mau cari swasta dong. Mm-mm. Waktu itu pilihan aku tuh ada dua. Kalau aku mau masuk ke dokteran, aku masuk salah satu kampus di Jakarta, di Trisakti, kalau Mm-mm. kedokteran gigi. Tapi kalau misal enggak, ya tapi waktu itu juga dia udah gelombang akhir loh, Kak. Jadi Iya, kayak paham. pasti banyak banget yang nyerbu ke sana. Mm-mm. Terus orang tua aku tuh bilang, ya udah kamu boleh coba lagi SBM tahun depan, tapi kamu nggak boleh gap year, asal aja masuk mana. Akhirnya jatuhlah pilihan ke Parmat, mau ambil jurusan apa. Waktu itu orang tua aku bilang, kamu kan dari IPA, ambil informatika aja. Tapi aku ngerasa nggak pinter fisika gitu loh, Kak. Aku juga nggak pinter Mm-mm. IT. Jadi ya udah deh, Ilkom aja, itu bener-bener aku asal masukin jurusan aja sampai sekarang. Tapi enjoy kan dia, Kom? Awal-awal sih sempat nggak, kayak masih susah buat nerima ya. Tapi habis itu ternyata anak-anaknya lebih asik aja dibanding anak-anak Tapi IPA. tapi ini seru ya. Jujur tuh pas aku di ilmu komunikasi, aku ingat banget ada perasaan kayak gini. Aku keluar dari kelas, terus aku janjian nih pengen makan sama teman-teman, terus di situ tiba-tiba merenung kayak, kok asik gitu ya, kok nggak ada beban gitu, gue kuliah kayak enjoy gitu ya kan, kayak ada rasa-rasa kayak gitu. Ternyata oh di sini ya. Heeh. Terus aku juga kayak apa? Mungkin kalau misal aku masuk ke dokteran dulu tuh aku bakal sibuk banget, isinya cuma mikir kuliah. Tapi sekarang ya aku bisa ikut volunteer, aku bisa belajar bahasa Iya, asing. iya kan asik banget ya ampun. Tapi emang mungkin ya bukan jalannya di situ kali ya, Kak. Bener banget. Ya, Aku jadi inget aku pernah bilang kayak gini pas SMA. Ya namanya anak IPA, hektiknya anak IPA ngerti kan, kayak iya pusing, banget. aduh kimia tuh apa, fisika tuh apa gitu. Sampai teman-teman aku ada yang lintas jurusan lah, ada yang dia teman sekelas aku tapi ngambil geografi, dia teman sekelas aku tapi ngambil akuntansi. Terus aku mikir kayak, kenapa sih lo anak IPA ngambilnya IPS, kenapa nggak dari dulu aja lo ngambil SMA IPS. Dan sekarang senjata makan tuan itu emang bener-bener ada gitu. Terus sekarang aku jurusannya jurusan humaniora. Iya, aku juga dulu kayak ini ngapain banyak yang lintas jurusan, nyusahin kan, UN-nya IPA, SBM-nya Iya bener. IPS. Nih nggak boleh kayak gitu ya, tolong. Oke. Tadi kan Kak April udah cerita nih. Terus dari kisahnya Kak April tuh, secara keseluruhan nih, menurut Kakak lebih baik ikutin mana sih? Pilihan kita atau pilihan orang tua kita sih, Kak? Kalau menurut aku ya jelas pilihan kita gitu. Walaupun pilihan kita adalah mengikuti pilihan orang tua, paham nggak? Ya. Yang penting pilihan kita. Kenapa? Karena ketika kita memilih suatu pilihan gitu, kita pasti harus sudah tahu dong pilihan itu baik buruknya gimana, konsekuensinya gimana. Jadi secara mental kita udah siap tuh. Beda sama misalnya kita dituntut untuk milih ini gini. Jadi kan kayak kita terpaksa gitu, tertuntut gitu. Jadi banyak tekanannya. Dan jadi aku kan tadi bilang ya teman aku ada yang sama kayak aku. Nah, bedanya dia itu keterima di undangan dan dia tuh pilihan satu, pilihan kedua pilihan dia, tapi pilihan ketiga itu pilihan ibunya. Jadi dia mikir nggak dapet gitulah, taunya ternyata dia dapet di pilihan ketiga yang notabene pilihan ibunya gitu. Nah dia udah kuliah 1 semester, dia ngechat aku di situ yang saat aku lagi gap year itu,
dia ngechat gue stres banget. Kenapa? Karena gue di sini nggak ngerti apa-apa, gue nggak paham apa-apa, tapi teman-teman gue tuh dapetnya teman-teman yang ambis tapi nggak bisa bantu gue gitu, nggak mau bantu gue gitu. Jadi dia pokoknya di situ dia bilang kayak stres banget, gue nggak ngerti gue mau ngapain gitu, nggak paham coding-codingan, programan gitu. Ya udah sabar ya. Soalnya waktu itu tuh enggak, kalau dipikir-pikir dia juga kayak kejebak gitu kan, dia keterima di pilihan ibunya tapi itu undangan gitu, dimana dia nggak bisa nolak karena kalau dia nolak ke blacklist lah itu sekolahnya dia Sekolah. kan. Jadi ya udah aku bilang waktu itu kan masih semester 1 juga ya, jadi aku bilang ke dia gini, ya udah maunya gimana, kalau misalnya emang udah nggak kuat banget tuh keluar aja, terus lanjut tahun depan cari jurusan yang emang lu mau. Cuma kalau misalnya lu sekarang kira-kira masih bisa handle, ya apa namanya ya berjuang aja gitu sampai akhirnya dapet enaknya di jurusan itu. Dan masih awet kok sampai sekarang, masih ada orangnya. Oh ya, tapi emang kadang kan gitu nggak sih Kak? Maksudnya orang tua tuh baru mengerti kalau udah ngeliat kita nggak cocok ada di situ gitu loh. By the way, di Parma tuh banyak banget, bisa dibilang banyak banget ya anak-anak yang dia tuh sebelumnya pernah kuliah di kampus lain gitu. Misal tadinya di psikologi, tadinya di ilkom terus pindah psikologi, pokoknya lintas-lintas itu dengan alasan yang nggak cocok sama jurusan sebelumnya. Jadi setelah dia ngerasain kalau entah IP-nya yang jatuh, entah lihat anaknya bener-bener nggak bisa banget di jurusan itu tuh baru orang tua ngerasa, oh ya udah silakan keluar ambil jurusan baru. Iya, kadang kayak gitu ya. Jadi ya nggak boleh ngomong gini sih, tapi emang nunggu kapoknya dulu. Dulu aku, Bener-bener. cuma ya emang gitu gitu. Ya makanya kita sebagai anak juga harusnya ngasih pengertian sih ya. Kalau emang nggak mau. Jadi bisa dibilang dari kisah aku juga kesalahan aku itu. Aku nggak ngasih pengertian lebih gitu. Kenapa aku nggak mau ini, kenapa ini. Nah, kalau dibilang menyesal atau enggak sih. Karena sekarang udah enjoy banget gitu. Justru kayak dari pengalaman itu aku nemu sesuatu yang ternyata emang bener-bener aku gitu. Bisa dengan berjalannya waktu bisa lebih memahami sebenarnya apa sih yang aku mau, apa yang cocok buat aku. Iya.